Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang hikmah-hikmah bertutur ya. Pada pagi hari ini kita masuk kepada halaman 219 tentang pemimpin zuhud ya, pemimpin zuhud. Kalian tahu makna zuhud, sudah pernah kita bahas ya. Jadi menempatkan dunia dan seisinya itu di tangan kita, bukan di hati kita. Jadi memanfaatkan dunia untuk lebih taat kepada Allah. Kira-kira gitu. Zuhud itu banyak ya, seperti yang mungkin dibahas dalam, kalau kita bahas Nasail Ibad itu sudah berapa kali. Nah, besok juga nanti akan ada insyaallah pembahasan-pembahasan itu berulang. Nah, lalu bagaimana ini pemimpin zuhud? Di sini Al-Ustaz Arif B. Iskandar memberikan contoh-contoh berkaitan dengan pemimpin yang zuhud. Ini cerita nih ya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq pergi ke pasar, hendak menjual beberapa kain dagangannya. Jadi dia ini jualan kain ya. Saat itu beliau belum lama dibaiat menjadi khalifah. Jadi saat itu beliau masih sudah menjadi khalifah ya, beberapa saat. Jadi menjadi pemimpin umat Islam, mengurusi umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasulullah SAW, lalu beliaulah melanjutkan kepemimpinan, bukan melanjutkan kenabian. Ingat nih, jadi kepemimpinan Rasul atas umat ini dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bukan kenabian Rasul, karena kalau nabi ya selesai. Beliau diangkat menjadi khalifah. Nah, lalu dia tetap berjualan awal-awal setelah jadi khalifah, dibaiat ya. Di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar pun menyapa, "Wahai Abu Bakar, engkau mau kemana?" "Ke pasar," jawab Abu Bakar. Umar berkata, "Jika engkau sibuk dengan perdaganganmu, lalu bagaimana dengan urusan kekhilafahan?" Jadi diingatkan ini sama Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab pada waktu itu menjadi muawin tafwidnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pembantu wakil dari Abu Bakar As-Siddiq. Diingatkan oleh Umar ini kepada Abu Bakar, kalau engkau sibuk perdagangan, bagaimana urusan negara, bagaimana urusan umat, urusan kekhalifahan? Lalu Abu Bakar balik bertanya, "Kalau begitu bagaimana aku menafkahi istri dan anakku?" Dia kan punya istri juga, punya anak, menafkahi, ya tak? Gimana ini, sedangkan dia harus ngurusin umat. Ngurus umat itu bukan cari uang, bukan kemudian mencari keuntungan harta ya, keuntungan harta, tidak, tapi betul melayani umat. Apa yang dibutuhkan, apa yang harus diselesaikan. Nanti kalian tuh juga tahu itu, nanti belajar tentang
kitab Ajhizah atau fikih-fikih yang berkaitan dengan khilafah. Itu dia melayani umat. Ada umat misalnya berselisih, ya dia harus selesaikan. Ada umat kekurangan, ya kalau sekarang misal kekurangan minyak goreng, ya itu dia harus berikan, bukan disuruh ngerebus, ya kan gitu ya. Bukan disuruh yang lain, bukan disalah-salahin, tapi berikan kebutuhan mereka yang memang sesuai kadarnya tentu. Nah, bagaimana aku menafkahi anak istriku, kata Abu Bakar, padahal dia harus ngurusin umat. Kalau begitu, ya, mari kita menemui Abu Ubaidah. Dia akan dimatiin aja, matiin. Iya, siapa ya telepon? Oh, bapak ya telepon. Iya, harusnya ada yang beritahu. Mungkin bapak ada kebutuhan. Siapa ya beritahu ke ini? Coba diketok ke bawah, ke Uni, kakek butuh apa gitu. Ya, sebentar. Nah, soal ini HP-nya lagi. Bilang ke ya, kita lanjutin tadi. Jadi bagaimana aku menafkahi istri dan anakku gitu ya. Kalau begitu, mari kita menemui Abu Ubaidah. Dia akan menetapkan santunan untukmu dari Baitul Mal, kata Umar. Nah, jadi saat itu kemudian Umar mengusulkan untuk ada santunan kepada khalifah, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya lalu pergi menemui Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kemudian menetapkan santunan. Ini bukan gaji ya, musaadat. Jadi bukan gaji, santunan, gitu ya. Ya, dari Baitul Mal. Sekedar memenuhi kebutuhan dasar Abu Bakar dan keluarganya untuk setiap bulannya. Jadi kalau misalnya dia punya misalnya 5 orang anak dengan misalnya 1 istri, ya kemudian butuh rumah, butuh makanan, butuh segala kebutuhan dasar, tidak mewah, maka ini diberi berapa sekitar jumlahnya. Musaadat, bukan gaji. Kalau gaji itu upah atas manfaat yang diambil, tidak. Kenapa? Karena khalifah itu akadnya adalah dia melayani umat, memenuhi kepentingan umat. Semuanya kebutuhan umat itu harus dilayani, bukan berjual beli dengan umat, bukan bisnis dengan umat. Makanya khalifah dalam Islam, kekhilafahan ya, dalam Islam itu khalifah dalam Islam itu ya, dia mendapat musaadat itu, bukan gaji. Sudah ada? Sudah gitu ya, dia mendapat musaadat gitu. Nah, suatu ketika, nah setelah dia dapat musaadat, istri Abu Bakar memohon kepada beliau, saya ingin sekali manisan, makan manisan ya. Saya nggak tahu ya model manisan gimana, tapi manisan maksudnya dia di sini. Lalu beliau menjawab, aku tidak punya uang untuk membelinya. Jadi ini bukan makanan pokok, makanan tambahan ya, sebagai manisan untuk supaya ya tadi tambahan dari makanan pokok. Nah, jadi nggak punya uang. Lalu apa kata istrinya? Kalau engkau setuju, saya akan menyisihkan sedikit dari uang belanja tiap hari, sehingga dalam beberapa hari uang akan terkumpul, kata istrinya. Abu Bakar pun mengizinkannya. Jadi maksudnya ini uang belanjanya ini dipakai sedikit buat sisih, buat beli manisan. Lalu Abu Bakar mengizinkannya. Selang beberapa hari uang terkumpul. Istrinya lalu menyerahkan uang itu kepada beliau. Ya. Ini banyak benar ininya nih.
Ya. Lalu beberapa hari uang itu sudah terkumpul, ya kan? Nah, istrinya lalu menyerahkan uang itu kepada beliau untuk membeli bahan-bahan manisan. Beliau kemudian berkata, dari pengalaman ini aku tahu ternyata kita mendapatkan santunan berlebihan dari Baitul Mal. Jadi akhirnya gitu, oh ternyata karena bisa disisihkan berarti untuk kebutuhan dasar rumah tangga rumah tangganya Abu Bakar As-Siddiq ini lebih santunannya karena bisa disisihkan untuk beli manisan, kata Abu Bakar. Lalu dia bagaimana? Akhirnya uang yang sudah terkumpul itu pun dikembalikan oleh beliau ke Baitul Mal. Tidak jadi dibelikan bahan-bahan manisan. Selanjutnya Khalifah Abu Bakar meminta Baitul Mal agar memotong santunannya sebanyak yang pernah dikumpulkan istrinya setiap harinya. Gitu. Jadi ternyata bukan malah dibilang ditambah buat nyimpen, tidak. Malah dikembalikan. Masya Allah. Coba bayangkan. Gara-gara ketahuan berarti bisa lebih dong ngumpulin duit, ya. Nah, ini pribadi akhlak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Nah, jadi kelebihan musaadat, santunan dari negara untuk kebutuhan hidup anak dan istrinya dikembalikan kepada negara, bukan malah korupsi, bukan malah meminta tambahan, bukan malah meminta misalnya fasilitas, tidak. Itu akhlak yang luar biasa, ya, kezuhudan yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berikutnya, tidak kalah dengan pendahulunya Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu yang ketika menjadi khalifah mendapatkan santunan dari Baitul Mal adalah seorang pemimpin yang sangat zuhud dan wara. Jadi setelah Abu Bakar wafat, lalu kemudian bagaimana? Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Ternyata juga zuhud dan wara, berhati-hati sekali dengan harta benda ini. Suatu ketika, ini ceritanya, beberapa sahabat radhiyallahu anhu diantaranya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Jubair bin Al-Awwam, dan juga Talhah berkumpul dalam suatu majlis untuk membincangkan usulan agar tunjangan untuk Khalifah Umar bin Khattab ditambah. Jadi ini sahabatnya ngelihat kayaknya ini kurang, gitu loh. Kayaknya nih kurang nih, ditambahlah itu diusulkan ditambah tunjangannya, musaadatnya, ya kan? Karena sepertinya tunjangan itu terlalu kecil. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang berani mengusulkan hal itu kepada Umar. Jadi ngusulin untuk nambah buat diri Umar sendiri pun gak ada yang berani. Kenapa? Ngerti tegasnya Umar bin Khattab. Ya. Mana dia nih? Akhirnya mereka bersepakat untuk meminta bantuan Hafsah, salah seorang istri Nabi SAW, yang tidak lain adalah putri Khalifah Umar radhiyallahu an. Ummul Mukminin Hafsah kemudian menyampaikan usul tersebut kepada ayahnya Umar radhiyallahu an. Mendengar hal itu, Khalifah Umar radhiyallahu an bukannya senang, beliau nampak marah. Beliau berkata, siapa yang telah menganjurkan usulan itu? Seandainya aku tahu nama-nama mereka, aku akan memukul wajah-wajah mereka. Jadi Umar malah marah. Mukul itu bukan kenapa, kok ngusulin kecil banget, bukan gitu. Misalnya. Tapi kok ya berani ngusulin padahal dia sudah cukup. Itu menanya. Mana contoh berikutnya dikatakan oleh Umar bin Khattab? Khalifah Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, sekarang ceritakan kepadaku pakaian Nabi SAW yang paling baik yang ada di rumahmu. Engkau kan istrinya Nabi,
Nih anakku, kata Umar bin Khattab, mana pakaian Nabi Muhammad SAW yang paling baik yang ada di rumahmu? Apa? Beliau memiliki, kata Hafsah di sini, beliau memiliki sepasang pakaian berwarna merah yang dipakai setiap hari Jumat, dan ketika menerima tamu, jawab Hafsah. Jadi sepasang saja pakaian warna merah. Ini pakaian Rasul. Merahnya kayak gimana? Kayak merah kita. Sudah pokoknya merah, jangan dipikir-pikirin. Gitu. Ya. Umar bertanya lagi, makanan yang paling lezat yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW di rumahmu apa? Ini kan istrinya ditanya lagi tuh. Roti yang terbuat dari tepung kasar yang dicelupkan ke dalam minyak, jawab Hafsah. Masya Allah. Kalau ayah lihat dari teman-teman yang pernah ke Turki dan juga Turki itu memang ada roti dicelupkan ke dalam minyak. Di Turki, di Arab tuh ada roti celupkan minyak. Minyaknya itu berbumbu. Itu makanan juga, tapi itu makanan biasa. Tapi itu menjadi makanan yang termasuk mewah bagi Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini kata Hafsah. Lalu Umar bertanya lagi kepada anaknya, alas tidur apa yang paling baik yang pernah digunakan Rasulullah SAW di rumahmu? Tanya Umar lagi. Sehelai kain yang pada musim panas dilipat 4 dan pada musim dingin dilipat 2, separuh untuk alas tidurnya dan separuh lagi untuk selimut, jawab Hafsah lagi. Masya Allah. Jadi itu alas tidur Rasul. Ya. Khalifah Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, sekarang pergilah, katakan kepada mereka yang mengusulkan tambahan tadi, Rasulullah SAW telah mencontohkan pola hidup sederhana, merasa cukup dengan apa yang ada demi meraih kebahagiaan akhirat. Aku tentu akan mengikuti teladan beliau. Masya Allah. Jadi malah ditolak. Ini malah kalau orang naik gaji, pemimpin yang dalam sistem seperti ini malah bukan naik gaji lagi, malah korupsi. Nauzubillah. Banyak itu kepala daerah, banyak itu pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin atau siapa saja itu yang menjadi pemimpin dan punya kekuasaan malah korupsi. Masya Allah. Dengan alasan bahwa banyak sekali alasan mereka. Padahal Umar bin Khattab mencontoh Rasul, yang Rasul itu seadanya. Tapi bukan mengharamkan hal fasilitas yang baik dari urusan dunia, tidak. Ya. Justru baiknya dunia untuk kita manfaatkan itu adalah saat kita manfaatkan untuk dakwah, untuk taqarrub pada Allah. Jadi kalau kalian misalnya berdakwah membutuhkan peralatan, membutuhkan misalnya kendaraan, ada yang terbaik yang bisa dipenuhi, penuhi dengan yang terbaik, nggak apa-apa. Ya tentu kalau misalnya yang cuma seadanya, yang seadanya. Tapi apa? Tidak mengharamkan. Gara-gara misalnya untuk dakwah biar dapat pahala banyak misalnya, ya memang dakwah itu sudah dapat pahala banyak. Tambah lagi dia malah jalan kaki misalnya. Padahal ada misalnya motor atau ada mobil yang dia punya, ya tidak gitu. Gunakan fasilitas itu. Pemimpin juhud dia, nggak mau mengambil kelebihan dari yang seharusnya. Dia mengambil yang hanya pada seharusnya saja. Bahkan yang ngusulin pun ditolak sama dia, insya Allah. Nah, dua fragmen di atas, jika dibayangkan pada masa kini, di tengah-tengah sistem kehidupan sekuler dan serba materialistis saat ini, rasanya mustahil terjadi. Kayaknya mustahil deh sekarang. Ya, yang ada pemimpin, rakyat butuh minyak, pemimpin bukan memenuhi dengan minyak goreng misalnya. Rakyat butuh minyak goreng, malah disuruh ngerebus, ngukus. Mana ini pemimpin kayak gini misalnya? Ya, kayaknya nih nggak bisa, mustahil. Namun itulah yang pernah terjadi dalam sejarah ketika kehidupan Islam diterapkan,
ketika sistem pemerintahan Islam ditegakkan dan ketika syariah dan nilai-nilai Islam diamalkan oleh para penguasa muslim. Bahkan dalam sejarah pemerintahan Islam, kehidupan zuhud sering menjadi pilihan para khalifah kaum muslimin. Ingat, mereka adalah para kepala negara Islam yang mewarisi wilayah kekuasaan yang sangat luas. Selama masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin saja, wilayah kekuasaan Islam adalah mencakup seluruh jazirah Arab dan sebagian Afrika. Artinya, kalau mau, sangat mudah bagi khalifah manapun dengan kekuasaan yang sangat besar itu bergelimang dalam kemewahan. Namun kehidupan zuhud justru menjadi pilihan utama umumnya para khalifah kaum muslimin yang saleh itu. Jadi kalau dengan sistem Islam, ya, dengan sistem Islam itu akan melahirkan pemimpin yang zuhud. Lalu bagaimana dengan kehidupan para pemimpin dalam pemerintahan sekuler seperti sekarang ini? Sekarang ini gimana? Jangan ditanya dan jangan jauh-jauh. Perhatikan saja gaya hidup para pemimpin dan pejabat negeri ini. Dengan gaji yang sudah sangat tinggi, rumah dinas yang lengkap, dan mobil dinas yang cukup mewah, para pemimpin negeri ini dan para pejabatnya termasuk para wakil rakyatnya masih mendapatkan tunjangan ini itu. Bisa sampai miliaran. Nah, tunjangannya, ya kan? Itu pun masih mereka anggap belum cukup. Disahkannya kebijakan untuk menambah tunjangan biaya operasional bagi setiap wakil rakyat, misalnya dikatakan di sini sebesar 10 juta rupiah per bulan, ya, baru-baru ini misalnya. Bahkan konon katanya ditingkatkan lagi menjadi 15 juta rupiah tunjangannya mulai tahun itu, pada waktu ini ditulis, ya. Ini menunjukkan apa? Mereka merasa bahwa kalau ada tunjangan, ada gaji itu nggak akan cukup karena gaya hidup mereka dengan sistem kapitalis seperti ini. Ya, ini hanya sedikit kasus yang menggambarkan betapa para pemimpin negeri ini lebih senang hidup bergelimang harta ketimbang hidup sederhana. Ironisnya, itu mereka praktekkan di tengah mayoritas rakyat yang berkubang dalam kemiskinan. Setelah itu pun di antara mereka masih saja belum puas. Di negeri ini misalnya ada seorang menteri yang bergaji sekitar 20 juta per bulan, masih mau menerima tunjangan dari dana abadi umat yang notabene uang umat sebesar 25 juta per bulan. Nah, ini pada waktu itu. Jadi ada menteri, ada pejabat sudah digaji, tapi masih mau ngambil tunjangan yang lain dari dana umat misalnya. Alasannya pengelolaan, administrasi dan sebagainya. Nah, kita harus jujur mengakui ini bukan sekedar persoalan orang atau oknum. Ini orang saja, oknum saja, tertentu saja. Tidak. Tetapi sudah menyangkut sistem. Salah satu buktinya, korupsi di negeri ini sudah sangat membudaya dan merata, mulai dari tingkat pemimpin tertinggi hingga pegawai rendahan. Wajar jika negeri ini termasuk salah satu negara yang paling korup di dunia. Nah, ini negeri ini. Buktinya banyak kepala daerah yang tertangkap korupsi. Belum lagi yang belum tertangkap, dilepaskan, atau bahkan ada kasusnya tidak diusut. Ketahuan korupsi gara-gara apa? Butuh kebutuhan dia ini. Kacau ini. Kenapa? Sistemnya begitu. Lalu pertanyaannya, ini, masihkah kita rela hidup di bawah kepemimpinan para pemimpin, pejabat dan wakil rakyat yang korup seperti sekarang ini? Masihkah pula kita merasa enjoy hidup dalam sistem, merasa senang hidup dengan sistem yang seperti ini?
yang sekuler, yang terbukti hanya memproduksi para pemimpin yang bobrok dan korup. Jadi sistem ini memang rusak. Kenapa? Tadi bukan Islam yang mereka terapkan. Loh, kalau Islam apakah bagus? Iya, sistemnya dari Allah kok. Mencuri potong tangan, korupsi itu bisa sampai hukuman mati. Coba bayangkan, ya kan? Menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta, ada hukumannya, ya kan? Jadi nggak sembarangan kalau dalam Islam itu mereka diatur dengan hukum yang tegas. Ditambah lagi bagaimana rakyat menjaganya dengan muhasabah, ya. Belum tibakah saatnya kita merindukan sistem pemerintahan Islam yang pasti akan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang soleh dan juhud, seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan para khalifah kaum muslimin yang soleh lainnya. Renungkanlah wahai saudaraku, coba, masa kita nggak rindu pemimpin kayak Abu Bakar ini? Nah, besok sebentar lagi kita Ramadan, itu apa? Rindu, senang dengan puasa, alhamdulillah. Kenapa juga nggak senang dengan sistem Islam semuanya? Puasanya kita senang, alhamdulillah. Sistem Islam yang lain pun harusnya senang. Jadi gara-gara dengan sistem kapitalis yang bobrok seperti ini melahirkan pemimpin yang serakah, pejabat yang kemudian tidak lagi memperhatikan norma-norma dan lain sebagainya. Mereka korupsi, mereka kemudian memakan uang rakyat, terbukti itu. Gitu. Ya, kenapa? Oh, ya, gitu. Ya, itu yang terjadi. Makanya kita harus rindu, harus kangen kepada apa? Dengan sistem Islam, dan kita perjuangkan ya dengan adanya sistem Islam yang totalitas. Paham? Nah, ini memang pembahasan secara nafsiyah. Jadi harusnya digugah terus kita. Kita senang dengan Ramadan, alhamdulillah. Kita senang dengan seluruh syariat Allah. Senang dengan kita melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah. Senang dengan melaksanakan umroh, alhamdulillah. Senang dengan kita berpuasa, senang kita dengan melaksanakan hukum-hukum syariat yang lain juga senang, alhamdulillah. Harusnya senang juga dengan seluruh sistem Islam, termasuk sistem pemerintahan Islam dan politik Islam. Ada pertanyaan? Nah, ada. Cukup ya. Ya, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyati abadani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.